Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ajeng Nurul Kamariah, Willy Pradana Putra, dan Elsa Nulis Madita akan menjelaskan tentang Probabilistic Distance Clustering. Outline pembahasan di video ini, yang pertama yaitu pengertian, yang kedua prinsip kerja, yang ketiga aplikasi menggunakan RStudio. Sebelumnya, apa itu Probabilistic Distance Clustering? Berikut penjelasannya. Probabilistic Distance Clustering adalah suatu metode pengelompokan yang bersifat iteratif, bebas asumsi distribusi tertentu, serta pengelompokannya berbasis kepada peluang. Selanjutnya yaitu prinsip kerja. Pada metode pengelompokan yang berdasarkan pada jarak, misal K-means, kriteria yang digunakan adalah jumlah kuadrat jarak Euclidean ataupun Mahalanobis. Pada probabilistic clustering, keanggotaan suatu cluster bersifat probabilistik, yaitu suatu titik data dikatakan menjadi anggota suatu cluster K dengan peluang PKX. Probabilistic distance clustering berbasis pada prinsip berikut. Sehingga, semakin dekat suatu titik terhadap pusat cluster, maka semakin tinggi peluangnya untuk masuk ke dalam cluster tersebut. Selanjutnya yaitu joint distance function. Dari persamaan sebelumnya, misal dinotasikan nilai konstanta dengan dx, maka didapatkan persamaan dx sebagai berikut. Algoritma probabilistic distance clustering berdasarkan pada joint distance function ini, di mana pusat cluster akan diupdate dalam proses iterasi oleh algoritma sebagai titik stasioner dari joint distance function tersebut. Probabilistic distance clustering memiliki beberapa kelebihan di antaranya yaitu sederhana, cepat, tidak sensitif terhadap outlier atau robust, serta memberikan persentase yang tinggi dari klasifikasi yang benar. Baik teman-teman, kita akan melakukan analisis probabilistic distance clustering menggunakan aplikasi RStudio. Data yang digunakan yaitu data iris yang sudah tersedia dalam R. Berikut merupakan tampilan dari data iris. Sebelumnya, dalam unsupervised diketahui bahwa kelas dari suatu data itu belum diketahui, sehingga data iris untuk kolom jenis bunga akan dihilangkan terlebih dahulu. 5 merupakan kolom yang akan kita hilangkan. Setelah kita jalankan formulanya, didapatkan tabel sebagai berikut. Jika ingin melihat dimensi dari data, kita dapat menggunakan formula dim. Dapat dilihat bahwa data memuat 150 baris dengan 4 karakteristik atau 4 kolom. Di sini kita akan menggunakan package FPD clustering untuk melakukan analisis menggunakan metode probabilistic distance clustering. Setelah kita pasang package-nya, kita dapat menggunakan fungsi PTC, di mana iris new merupakan data yang akan kita gunakan dan 3 merupakan cluster yang ingin kita bentuk. Setelah fungsi dijalankan, maka akan didapatkan hasil pengelompokan, dan berikut untuk melihat keanggotaan setiap objeknya. Dapat dilihat bahwa objek yang pertama gabung pada cluster 3, kemudian objek yang kedua gabung pada cluster yang 1, dan seterusnya. Untuk melihat pusat dari setiap cluster, kita bisa menggunakan formula ini. Dapat dilihat bahwa pusat dari cluster yang pertama untuk variabel Sephaleng yaitu 4,85385, dan seterusnya. Untuk melihat peluang setiap objek menjadi anggota dari setiap cluster yang terbentuk, kita dapat menggunakan formula ini. Dapat dilihat bahwa objek yang pertama memiliki peluang untuk gabung dalam cluster yang ke-1 sebesar 0,2774231 dan seterusnya. Kemudian, untuk melihat keanggotaan setiap objek secara keseluruhan yang disajikan dalam bentuk tabel, kita dapat menggunakan formula ini. Setelah formula dijalankan, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut.
Setelah itu, pada tahap evaluasi, kita akan menggunakan metode siluet. Dengan metode ini, kita dapat menguji kualitas dari klaster yang terbentuk. Jika nilai rata-rata siluet koefisien mendekati 1, maka klaster yang terbentuk akan semakin baik. Ketika mendekati -1, maka klaster yang terbentuk akan semakin jelek. Dengan metode ini, didapatkan bahwa koefisien siluet dari metode probabilistic descent clustering yaitu sebesar 0,413032. Kemudian, kita akan membandingkan nilai rata-rata siluet ini dengan metode K-means. Dengan menggunakan data yang sama dan jumlah cluster yang terbentuk adalah 3, didapatkan nilai rata-rata siluet dari K-means itu sebesar 0,55. Hal ini berarti dengan metode K-means untuk pengelompokan data iris ini jauh lebih baik daripada metode FPD clustering. Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa dengan menggunakan metode K-means itu sangat dipengaruhi dengan adanya outlier, sedangkan pada metode probabilistic descent clustering tidak sensitif terhadap outlier. Untuk kasus-kasus tertentu, penggunaan probabilistic descent clustering mungkin akan lebih baik daripada metode K-means, walaupun metode probabilistic descent clustering ini jarang untuk diterapkan, namun metode ini adalah metode yang robust. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.